Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan Pojok Rohani SD Madirahayu, Renungan Harian Jumat 8 Oktober 2021. Marilah kita awali renungan pada hari ini dengan berdoa bersama. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Cinta, kasih-Mu begitu melimpah atas diri kami. Kasih-Mu pula lah yang memampukan kami memiliki kuasa untuk menumpas dosa-dosa. Bantulah kami mengalahkan kuasa dosa itu, agar kami mampu lebih dekat dengan Engkau dan sesama. Semoga rahmat-Mu senantiasa beserta kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkannya bersama aku, ia mencerai beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kuasa mengusir setan tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita pun sebagai anak-anak Allah dianugerahi daya untuk mengusir setan. Tentu saja daya mengusir setannya berbeda seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Setan yang bisa kita usir adalah kemalasan, iri hati, kemarahan, benci, dan lain sebagainya. Kuasa jahat seperti itulah yang perlu kita musnahkan dalam diri kita. Tentu saja untuk mengusir rasa malas, benci, marah, iri hati, kita membutuhkan daya dari Tuhan sendiri. Daya tersebut hanya bisa kita punya, kita peroleh jika kita berserah kepada Tuhan dan memiliki kemauan untuk belajar menghindari rasa malas, marah, iri, hati, benci, dan lain sebagainya. Kekuatan untuk menumpas kuasa jahat tersebut
kita dapatkan dari Tuhan sendiri melalui iman yang ada dalam diri. Agar iman kita bisa tumbuh, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara misalnya berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan mengikuti kegiatan rohani lainnya. Kepercayaan dan kekuatan iman dan kemauan dalam diri kita untuk menumpas kekuatan setan itulah yang mampu untuk mengusir kuasa-kuasa jahat seperti rasa marah, benci, iri hati, dan lain sebagainya. Selain itu, ketegasan adalah hal yang penting untuk mengusir daya setan yang tiba-tiba kadang muncul dari diri kita. Kalau kita merasa malas, kita harus berani, tegas akan diri sendiri, dan bangkit untuk mengerjakan semua tugas, semua pekerjaan tepat waktu, dan lebih rajin untuk mengatur jadwal kita sendiri. Kalau timbul rasa marah dalam diri, kita harus belajar menerima kemarahan tersebut, menyadari kemarahan itu sepenuhnya, dan memaafkan faktor apapun itu yang membuat kita marah. Tentu banyak hal mampu kita lakukan untuk menumpas daya setan yang mampu menghasut kita untuk hidup dalam kuasa jahat. Dan setiap orang punya caranya masing-masing untuk mau bertobat dan berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikian renungan hari ini yang bisa Pak Andri sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus Maha Kasih, rahmat-Mu tiada hentinya tinggal di dalam diri kami. Berkatilah selalu perjalanan hidup kami, agar setiap tindakan yang kami lakukan senantiasa mencerminkan kasih-Mu yang tak terhingga. Bantu kami untuk menghindari daya setan yang mampu menghasut diri kami untuk jatuh dalam dosa. Bantu kami menyadari bahwa kasih-Mu tidaklah memiliki batas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam.